Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Saudaraku yang berbahagia, dalam kita beragama, ada 3 cabang agama yang harus kita pahami dengan benar. Ketiga cabang itu harus menyatu, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Islam itu syariat atau yang berkaitan dengan fikih. Iman itu yang berkaitan dengan tauhid. Sedangkan ihsan yang berkaitan dengan tasawuf atau disebut juga sufi. Inilah kajian kita pada momen kali ini. Sebagian orang masih belum tahu apa itu sufi. Ada yang belum memahami tentang sufi. Sufi itu bukan teori dan bukan retorika. Sufi itu bukan juga berkumpul dalam sebuah majelis, kemudian berbicara tentang sufi. Sufi itu tidak juga diiming-iming dengan keramat, sakti, atau bisa bersahabat dengan binatang buas. Itu ada ilmunya tersendiri, disebut dengan ilmu hikmah. Siapa yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa sakti. Orang India pun banyak yang sakti, sehingga bisa bersahabat dengan harimau, bahkan bisa tidur dengan harimau. Tapi itu semua tidak ada kaitannya dengan sufi atau tasawuf. Sufi bukan juga orang yang selalu pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Itu bagus memang, sangat bagus. Tapi itu belum tentu sufi. Secara lahiriah, itu hanya seorang muslim yang taat. Sufi itu bukan juga orang yang sedang duduk dan berzikir sama-sama. Itu hanya orang yang sedang melatih zikir. Itu juga sangat bagus. Tetapi juga itu bukanlah sufi. Sufi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan semua yang telah kita sebutkan tadi. Sufi juga tidak ada kaitannya dengan akhlak. Ada orang suka menghormati tamu, menghormati tetangga, berbuat baik kepada orang tua. Itu semua sangat baik. Lagi-lagi itu bukan sufi. Itu perilaku baik seseorang atau akhlak yang terpuji. Lalu apa pula yang dimaksud dengan sufi? Sufi itu bicara soal hati atau yang berkaitan dengan batin. Ketika hati kita sudah terkoneksi dengan Allah, sudah terbebas dari segala kotoran duniawi, atau sudah bersih dari kotoran batin, itulah sufi. Juga ketika kita bertemu dengan orang yang memarahi kita, hati kita tidak ikut marah. Walaupun kita dihina atau dicaci maki, tetapi hati kita tetap tenang dan tidak terluka. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini hanya tajalli sifat-sifat Allah semata. Itulah praktik sufi atau praktik tasawuf yang telah dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering sekali menerima cacian atau hinaan. Bahkan beliau sering sekali dilempar dengan kotoran dan batu sampai berdarah. Tetapi hati beliau tidak pernah marah, apalagi dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap santun dan tersenyum dengan orang-orang yang telah menzaliminya. Bahkan beliau berdoa kepada Allah agar mereka semua diberi petunjuk. Masih ingat kan peristiwa Taif? Rasulullah berdoa, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku. Mereka melakukan ini karena tidak tahu.
Ini salah satu contoh praktik sufi yang sangat luar biasa. Tapi bila hati kita masih terganggu dengan hal-hal lain yang di luar diri kita, seperti dalam beribadah, hati kita masih teringat pada pahala, teringat pada surga, masih takut pada neraka, atau kita masih suka marah-marah, takut pula karena tidak dihormati atau tidak dihargai, itu berarti kita belum sufi. Orang sufi tidak lagi teringat kepada yang lain selain Allah. Dalam keadaan apapun, para sufi tidak lagi memiliki rasa takut dan tidak juga bersedih hati. Itulah yang dimaksud la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah para sufi atau para wali. Hati mereka tidak pernah putus mengingat Allah. Memang hal ini tidak mudah. Tidak mudah untuk menjadi sufi. Tapi orang yang mengaku diri sufi banyak sekali. Disinilah kita perlu berhati-hati agar tidak tertipu dengan para sufi gadungan. Kenapa tidak mudah menjadi sufi? Sekali lagi, karena sufi itu sangat berkaitan dengan kesucian hati. Tidak ada kaitan sama sekali dengan ibadah kita, dan tidak ada kaitannya pula dengan ilmu kita yang banyak. Sufi itu bukan dicari. Kesufian itu benar-benar sebuah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang Dia cintai. Kalau Allah menghendaki, siapapun bisa menjadi sufi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.